Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 115. Baris ke-17 dari bawah. Baris ke-17 dari bawah. Wa annahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa-doa kita. Jangankan yang diucapkan, yang tidak diucapkan pun Allah dengar. Yang ada di dalam hati Allah dengar. Basirun, Allah maha melihat perbuatan hambanya, melihat perbuatan kita. Kalau kita bermaksiat, orang lain gak ada yang tahu, Allah tetap maha melihat, dan Allah tahu kalau kita sedang bermaksiat. Maupun kita sedang ibadah, orang gak ada yang tahu. Di kesunyian malam kita ibadah sendiri kepada Allah, Allah maha melihat. Jadi Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Dengan kita menyadari bahwa Allah maha mendengar, maka kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan kita mengetahui bahwa Allah maha melihat, kita mengetahui bahwa perbuatan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perilaku kita selalu baik karena Allah melihat. Tidak ada satu tempat pun yang Allah tidak tahu, yang Allah tidak melihat, hadirin sekalian. Mutakallimun, Allah berbicara. Bikalamin, dengan perkataan, dengan pembicaraan. Qadimin, yang qadim, yang dahulu, yang
dahulu sejak manusia belum diciptakan. Azaliyun yang azali, azali sejak manusia dan makhluk belum diciptakan. Allah telah mutakallimun, yaitu berbicara. Nah, kita nggak bisa membayangkan percakapan Allah. Kita bicara ada suaranya melalui mulut. Allah tidak butuh mulut, Allah tidak butuh suara. La yushbihu kalamal khalqi, tidak menyerupai perkataan makhluk. Jadi berkatanya Allah tidak menyerupai perkataan makhluk. Kita perkataan makhluk pakai mulut, Allah tidak butuh mulut. Kita makhluk itu berbicara dengan suara, Allah tidak butuh suara. Ya, jadi nggak bisa digambarkan bahwa percakapan bicaranya Allah itu bagaimana, karena setiap apa yang dikerjakan Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, jadi setiap perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk, hadirin sekalian. Termasuk Allah bicaranya tidak sama dengan bicaranya makhluk. Wa annal Qur'anal azima, bahwa Al-Qur'an yang agung itu kalamuhu, kalam Allah. Kalam Allah berarti firman Allah. Al-qadimu, yang qadim, yang dahulu, yang tidak ada permulaannya. Jadi Al-Qur'an yang ditulis itu ada waktunya, tetapi kalam Allah yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz kepada melalui malaikat Jibril ke langit dunia itu adalah qadim, tidak ada permulaannya, hadirin sekalian. Jadi kalam Allah itu qadim, dahulu, tidak ada permulaannya. Sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga qadim, tidak ada permulaannya, hadirin sekalian. Wa kitabuhu, kitab Allah itu al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyhi, kepada Nabi Muhammad, kepada nabinya, wa rasulihi, dan rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah, kitab Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian. Itulah petunjuk dari Allah yang kalau kita melaksanakannya kita akan selamat, hadirin sekalian. Selamatnya di dunia dan di akhirat. Jadi firman Allah ada di Lauhil Mahfuz, qadim. Qadim itu dahulu, tidak ada permulaannya. Lalu firman Allah itu turun ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu di langit bumi, di langit bumi, hadirin sekalian. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ngambil yang ada di Baitul Izzah, hadirin sekalian. Ada peristiwa turun ayat Al-Quran, turunlah yang dari Baitul Izzah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, hadirin sekalian, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu subhanahu, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu al-khaliqu, yang menciptakan, likulli syai'in, segala sesuatu. Kita yang ciptakan Allah, bumi yang ciptakan Allah, air yang menciptakan Allah, langit yang menciptakan Allah. Allah kasih gratis, hadirin sekalian. Jadi asal usulnya semua gratis dari Allah. Ternyata yang mahal adalah mengelolanya yang mahal. Air gratis apa bayar? Sebenarnya gratis, tapi mengelolanya jadi bersih itu yang bayar, hadirin sekalian. Udara gratis. Suatu saat udara banyak yang kotor, kemudian perlu udara bersih, jadi bayar, hadirin sekalian. Bayi gratis, dari Allahnya gratis. Nah, dikeluarkan, usaha untuk mengeluarkan, itu yang bayar, hadirin sekalian. Luar biasa, dari Allahnya gratis,
tetapi usaha-usaha, upaya-upaya manusia itulah yang bayar, hadirin sekalian. Berarti luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaqu lahu, yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk. Jadi Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluk, hadirin sekalian. Mau beriman, mau nggak beriman, mau hewan, mau tumbuh-tumbuhan, hewan apapun diberikan rizki dan tidak kekurangan, hadirin sekalian. Selama rizkinya ada, dia hidup, hadirin sekalian. Jadi semua mendapatkan rizki, tidak pandang bulu. Nah ini durhaka nih, nggak dikasih, tetap Allah kasih, hadirin sekalian. Karena Allah punya sifat Ar-Razzaq, maha memberi rizki kepada seluruh makhluknya, hadirin sekalian. Jadi semua diberi rizki, tetapi belum tentu disayang oleh Allah, tetapi belum tentu dicintai oleh Allah. Jadi kita jangan menyangka kalau rezeki kita banyak lalu tandanya disayang oleh Allah. Belum tentu, bisa benar, bisa tidak. Lihat ketaatannya, ketaatan pada Allahnya. Kalau dia taat pada Allah, diberi rizki, rizkinya menenteramkan, hadirin sekalian. Koruptor diberi rizki tapi tidak disayang oleh Allah, hadirin sekalian. Jadi semua diberi rizki tetapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Wal mudabbiru, Allah itu pengatur, yang mengatur. Al mutasarrifu, yang mendistribusikan. Fihi, rezeki tersebut. Kaifa yasha, terserah Allah, bagaimana Allah menghendaki. Maksudnya terserah Allah, bukan terserah kita, hadirin sekalian. Yang kita harapkan kadang-kadang nggak dapat. Kalau PNS nggak cair-cair, yang nggak diduga-duga malah kita dapat, hadirin sekalian. Karena rezeki itu terserah Allah, bukan terserah kita, hadirin sekalian. Kalau terserah kita enak, kita yang banyak, hadirin sekalian, terus menerus, hadirin sekalian. Tapi rezeki itu terserah Allah, dan caranya pun terserah Allah, kapannya terserah Allah, hadirin sekalian. Laisa lahu fi mulkihi, tidak ada bagi Allah itu di dalam kekuasaannya. Munazi'un, yang mencabut kekuasaannya Allah itu enggak ada. Wala manafi'u, dan Allah tidak mengambil manfaat dari kebijakannya, dari kekuasaannya. Allah memerintahkan manusia sholat, Allah enggak butuh. Ente mau sholat, mau enggak, Allah enggak perlu. Yang perlu kita butuh sholat, hadirin sekalian. Allah melarang kita berzina, judi, mabuk-mabukan, bukan keperluan Allah. Ente mau judi, mau zina, mau mabuk, yang rugi manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'ti mayyasha, Allah memberi siapa yang dikehendaki. Yang Allah kehendaki diberi, dia dapat duit, dia dapat rezeki. Wa yamna'u mayyasha, dan Allah mencegah siapa yang dikehendaki. Jadi Allah punya prerogatif mutlak. Mau ngasih terserah Allah, mau mencegah rezeki terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Maka yakin selalu kepada Allah, senantiasa taat pada Allah, jauhi larangannya, maka kita dicintai oleh Allah. Ketika kita dicintai oleh Allah, Allah menghendaki yang terbaik buat kita, hadirin sekalian, dan mencegah dari keburukan-keburukan. Kita misalkan ditakdirkan diberikan rezeki oleh Allah, seluruh makhluk ingin berusaha ingin menghilangkannya, tidak akan bisa, hadirin sekalian. Begitu juga kebalikannya, kita ada orang yang ditahan rezekinya oleh Allah, semua ingin membantunya, membelanya biar dia dapat, tetap nggak dapat, hadirin sekalian. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya juga. Jadi Allah mengampuni orang-orang yang bertobat dan Allah menyiksa orang-orang yang bermaksiat. Itu secara umum, hadirin sekalian. Kalau misalkan ada orang yang berdosa enggak tobat, Allah ampuni, terserah Allah juga, bebas Allah itu, hadirin sekalian. Misalkan ada orang yang bertobat, tobatnya sungguh-sungguh enggak diampuni, terserah Allah juga. Nah, itu secara umum seperti itu, hadirin sekalian. Tetapi Allah tidak zalim, hadirin sekalian. Yang bertobat, yang berbuat baik masuk ke dalam surga. Yang maksiat lalu tidak bertobat masuk ke dalam neraka. Misalkan dibalik, ada orang yang soleh masuk neraka, terserah Allah juga, hadirin sekalian. Allah itu tidak kena hukum apapun, hadirin sekalian. Nah, itulah hebatnya Allah, hadirin sekalian. Tetapi Allah tidak zalim, hadirin sekalian. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa-apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun, dan mereka manusia itu yus'alun, ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari apa yang diperbuat. Allah membuat bumi, Allah membuat manusia, itu terserah. Allah hancurin lagi, terserah. Allah membuat apapun, tidak ada pertanggungjawaban, hadirin sekalian. Beda dengan kita makhluk manusia ini. Manusia, setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah, dan suatu saat di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita manusia hidup di dunia dimintai pertanggungjawaban, dan Allah mau melakukan apapun tidak ada pertanggungjawabannya, hadirin sekalian. Jadi kekuasaannya itu mutlak, Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Manusia itu ada pertanggungjawaban, di dunia aja ada LPJ misalkan, apalagi di akhirat lebih teliti, hadirin sekalian. Perbuatan kita dibahasnya lebih teliti, diperiksanya lebih teliti, hadirin sekalian. Maka hendaklah kita hati-hati hidup di dunia, senantiasa taat pada Allah agar kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mengenal Allah sehingga senantiasa taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.